قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Warabi'u, dan yang keempat, alla tajma'a, hendaknya engkau tidak mengumpulkan, minad dunya, dari dunia, aktsara, lebih banyak, min kifayati sanatin, dari kecukupan 1 tahun. Kama kana, sebagaimana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'iddu, beliau menyiapkan dzalika, kecukupan 1 tahun, li ba'di khujuratihi, untuk sebagian rumah-rumah istrinya, kamar-kamar istrinya. Wa qala, dan beliau bersabda, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, quta ali Muhammadin, rizkinya keluarga Muhammad. Qut itu ya makanan pokok, maksudnya rizkinya keluarga Muhammad. Kafafan, kecukupan. Walam yakun, dan Nabi tidak ada, yu'iddu, beliau menyiapkan, dzalika, nafkah 1 tahun penuh, likulli khujuratihi, untuk seluruh istri-istrinya, kamar-kamar istrinya. Balkana, tetapi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'idduhu, beliau menyiapkannya, liman, untuk istrinya, alima, yang beliau mengetahui, anna fi qalbiha, bahwasannya di dalam hati istrinya, dha'fan, ada 1 kelemahan. Wa amman, adapun orang, kanat, yang dia ada, sahibata yaqinin, orang yang memiliki keyakinan yang mantap, famakana, maka tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'iddu, beliau menyiapkan, laha, untuknya, aktsara min quti yaumin aw nisfin, nafkah lebih dari 1 hari atau separuh hari. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita mengenai urusan harta, urusan dunia. Hendaknya kalau kamu itu mau menabung, orang itu paling bagus tidak menabung. Seperti kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang didapatkan hari ini, yaitulah yang dihabiskan hari ini. Lah urusan besok bagaimana? Emang besok masih hidup? Perkara belum tentu kok disiapkan. Kalau nanti besok masih hidup, ya berarti ada lagi rezeki untuk besok. Itu adalah tingkatan mutawakkilin. Tingkatannya orang yang paling tawakal kepada Allah, paling bergantung kepada Allah. Itu adalah apa yang ada hari ini, dihabiskan hari ini. Yang untuk besok nanti dipikirkan lagi kalau dikasih umur. Kalau tidak dikasih umur, untuk apa kita memikirkan sesuatu yang tidak akan kita makan? Itu adalah prinsipnya kebanyakan para sahabat. Dan begitu juga pola kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menaklukkan Khaybar. Jadi kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya itu hampir 2 bulan tidak masak sama sekali. Makannya apa? Makannya cuma air dengan kurma. Itu adalah kehidupan manusia yang paling mulia, kehidupan manusia yang dunia beserta isinya, gudang-gudang emas beserta isinya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau diserahkan kepada beliau, tetapi beliau menolaknya.
Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menaklukkan Khaybar. Khaybar ini adalah satu tempat yang dulunya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian di situ ada perkebunan-perkebunan kurma yang sangat-sangat subur. Maka setelah menaklukkan Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki tanah Fadak, satu tanah yang menghasilkan tanaman-tanaman kurma, gandum dan lain sebagainya. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan bagian tanah Fadak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan jatah kepada istrinya mu'natu sanatin. Jatah kepada istrinya biaya hidup untuk setahun. Dikasih apa oleh Rasulullah SAW? Setiap istrinya, itu kalau riwayat yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis, setiap istrinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 100 wasak. 80 wasaknya kurma, 20 wasaknya gandum ataupun sebaliknya, kurang tahqiq saya. 100 wasak itu kalau dihitung hari ini, itu kalau diduitkan ya sekitar 300 sampai 400 juta. Setiap istrinya, kalau diceritakan di kitabnya Imam Ghazali ini kan tidak semua istrinya diberi segitu. Tetapi kalau dilihat di dalam hadis, setiap istrinya diberi segitu. Karena beliau ini adalah orang yang adil, makanya semua diberi dengan bagian yang sama. Tetapi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seperti wanita zaman hari ini. Wanita hari ini uang yang diberikan suami adalah uangnya dia, dan uangnya dia uangnya dia. Akhirnya setiap hari mengumpulkan uang, nabung sampai dia meninggal dunia belum sempat merasakan uangnya. Nah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini walaupun mereka diberi mu'natu sanatin, mereka diberi harta, makanan yang cukup untuk biaya hidup selama 1 tahun. Istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia-manusia yang ahli sedekah. Nah, karena mereka ini adalah manusia-manusia yang ahli sedekah, apa yang terjadi? Ya nggak sampai setahun udah habis semua, disedekahkan. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, beliau hanya meninggalkan beberapa perangkat makanan dan baju besi. Dan gandum sedikit. 100 wasak yang diceritakan dalam hadis itu udah nggak ada semua. Karena sudah disedekahkan. Maka dari sinilah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitab Ihya mengenai maksimal batasan orang itu masih dikatakan tawakal. Orang itu masih bisa dikatakan tawakal ketika dia maksimal punya tabungan untuk hidup selama 1 tahun. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Kalau kayak antum jomblo-jomblo yang hidupnya murah meriah, keperluan di pondok berapa sekarang? 750 ya? 750 kali 12 berapa? Bisa anggaplah dengan jajannya, dengan apa, sikatnya, apa semua, sabunnya, setiap bulan kamu perlu uang 1 juta. Maka untuk jomblo tabungan maksimal itu 12 juta. Anda punya uang di atas 12 juta, Anda masih nabung, Anda sudah keluar dari golongan orang tawakal. Berarti orang-orang kaya itu sudah keluar semua. Kalau pakai ilmunya Imam Ghazali, ya. Karena yang dicontohkan Rasulullah SAW
yang beliau berikan kepada istrinya itu mu'natu sanatin. Yang diberikan kepada istrinya itu adalah biaya hidup selama 1 tahun. Jadi orang itu maksimal membayangkan saya masih hidup itu maksimal 1 tahun. Kamu nggak boleh, saya mau, bukan nggak boleh ya, keluar dari zumratus sholihin, keluar dari zumratul mutawakkilin, golongannya orang tawakal, kalau kamu membayangkan hidup saya itu masih lebih di atas 1 tahun. Sehingga kamu menyiapkan kehidupan untuk bekal lebih dari 1 tahun, itu sudah keluar dari golongan orang tawakal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Yang dicontohkan Nabi maksimal biaya hidup berapa? 1 tahun. Nah, inilah yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Al-Imam Al-Ghazali melihat kehidupan Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat kepada kita, alla tajma'a minad dunya illa likifayati sanatin. Kalau kamu itu mau nabung, hendaknya tidak mengumpulkan dunia lebih dari keperluan 1 tahun. Insyaallah ya. Nah, kita belajar seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita ini kebanyakan nabung, kebanyakan ngumpulkan uang, biasanya orang itu niat ngumpulkan tuh niatnya baik-baik, Kang. Insyaallah lah, saya ini mau nabung, niatnya negeri jauh. Ketika uangnya yang ditabung tuh masih 1.000 rupiah. Nanti uangnya 1 juta, 2 juta, udah lupa negeri jauhnya. HP yang paling baru apa ya? Nah, itulah masalah kita. Jadi masalah kita itu kenapa tuh orang tuh nggak usah banyak nabung-nabung dunia. Karena biasanya niat-niat baik itu awalnya saja gitu. Ketika uang sudah di tangan, uang sudah menumpuk, godaan terhadap dunia ini jauh lebih besar dibandingkan saat dulu nggak terlalu punya uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang itu kalau memegang uang, nanti di dalam hatinya akan ada rasa cinta kepada dunia. Lah orang tuh kalau ada rasa cinta kepada dunia, akhirnya dia saingan urusan dunia. Kalau orang tuh sudah saingan urusan dunia, hancurlah dia. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda kurang lebihnya, la akhsha alaikumul faqr. Saya ini enggak khawatir kalian miskin tuh, saya enggak khawatir. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang saya khawatir itu kalau duitmu banyak, harta kamu banyak, duitmu banyak, rezeki dimudahkan, bisnis dilancarkan, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena ketika dunia datang, apa yang terjadi? Bukan saling membantu, fatana fasuha. Yang terjadi kalian akan saingan. Dulu saat miskin, pakai baju seadanya. Duit banyak, bajunya saingan. Temannya beli Haromen, nggak mau kalah. Temannya beli Alras, nggak mau kalah. Duitnya tambah banyak lagi, temannya beli motor, nggak mau kalah. Duitnya tambah lagi, temannya bikin rumah, nggak mau kalah. Fatana fasuha. Akhirnya kehidupan yang dulu tenang-tenang menjadi kehidupan penuh dengan persaingan. Kehidupan penuh dengan panas-panasan. Nah, ketika orang panas-panasan urusan dunia, rezekinya beda-beda. Akhirnya akan terjadi orang-orang yang dia ini sudah nggak bisa mengejar temannya dengan cara yang halal. Ketika dia nggak bisa mengejar temannya dengan cara yang halal dan sudah kadung suasana persaingan tinggi, apa yang terjadi? Dia akan menghalalkan segala cara demi untuk menyaingi temannya. Akhirnya rela riba, utang bank, rela maling, korupsi, mencuri, nipu orang. Semua itu terjadi kenapa? Karena persaingan urusan dunia. Makanya paling benar ya Imam Ghazali ini, kalau mau nabung nggak usah banyak-banyak. Kira-kira cukup untuk hidup setahun, dah. Nanti kalau terlalu banyak, jatuh cinta sama dunia. Kalau udah jatuh cinta, kita nanti akan menjadi manusia yang menghalalkan segala cara untuk dunia. Insyaallah ya. Dunia itu secukupnya.
secukupnya saja. Maka Rasulullah SAW doa untuk keluarganya itu apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Allahumma ja'al kuta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rizkinya keluarga Muhammad itu rizki yang cukup. Orang tuh hidup itu paling enak itu cukup. Kurang tuh juga nggak enak, Kang. Pengen hurut nggak bisa, pengen ngaji nggak bisa, kurang tuh nggak enak. Umpamanya kurang tuh enak, maka Rasulullah doanya Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin naqiso. Tapi doanya Nabi nggak seperti itu. Rizqa ali Muhammadin kuta. Cukup. Orang tuh paling enak itu cukup. Punya anak satu, rizki cukup anak satu. Punya anak dua, rizki cukup anak dua. Anaknya waktunya mondok, ya bisa mondokkan. Anaknya waktunya nikah, ya bisa nikahkan. Waktunya haji dan umroh, ya bisa haji. Waktunya hurut, ya bisa hurut. Datangnya rizki sesuai dengan kebutuhan. Pas gitu. Itu paling pas. Kalau kebanyakan, itu nanti arahnya maksiat. Butuh kamu nasi 1 piring. Rizkimu nasi 2 piring. Uang senilai nasi 2 piring. Akhirnya apa? Beli nasi 1 piring, sisanya beli rokok nanti. Jadi orang tuh kalau kelebihan nanti mesti arahnya itu nggak bagus gitu. Orang rizki cukup untuk kehidupan sehari-hari, sama Allah dilebihkan. Akhirnya apa? Wah, saya ini pada dana nganggur, bagusnya untuk apa? Beli HP. Ya gara-gara duitmu lebih itu akhirnya beli HP. Coba kalau duitmu cukupnya untuk beli makanan, ya beli makanan toh cukup. Gara-gara duitnya melimpah, akhirnya ada acara healing, jalan-jalan. Orang healing itu karena duitnya kebanyakan kan. Ya kalau duitnya ngepres cukup untuk kehidupan sehari-hari, nggak neko-neko hidupnya. Maka doanya Rasulullah SAW doa yang paling pas. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Rizki cukup. Cukup itu ya kehidupan kamu nggak repot dan tidak merepotkan orang lain. Bahkan malah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah rizki cukup. Rizki kebanyakan biasanya malah untuk nuruti nafsu. Rizki kurang ngerepotin orang. Lah ini nggak enak semua. Maka doanya Nabi ini doa paling pas. Doa yang perlu kita minta. Insyaallah ya. Andai kata rizqan halalan wasi'an mubarakah itu yang paling bagus. Ya tentu Kanjeng Nabi doanya Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan katsiran mubarakah. Tapi ternyata tidak. Ternyata Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Berarti yang paling bagus itu bukan banyak. Yang paling bagus itu bukan sedikit. Tapi yang paling bagus cukup. Semoga kita diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah. Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman taman ala sayyidina. Tangwirju bil qurabatu dawil hawajid. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Kafi ya Ghani ya Fattah, ya Kafi ya Ghani ya Fattah, ya Habibi ya Rahmanu ya Wahhabu ya Allah ya Habib, ya Wahhabu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Rahman, ya Hannan ya Mannan ya Hannan, ya Latif ya Latif ya Latif, ya Aziz ya Aziz, ya Qawi ya Aziz, ya Alim ya Qadir, ya Ali ya Azim ya Halim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hab lana min as-salihin, hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah. Allahumma ihfadna, ihfad ahlana wa qaribana, jirana, talamidana, ihfad imanana, ihfad anfusana, ihfad asasana. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, dawam al-afiyah, syukra ala al-afiyah, tamam al-afiyah, tamam al-afiyah, tamam al-afiyah, tamam al-afiyah.
تمام العافية تمام العافية تمام العافية الله شرف. اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا الحياة. اللهم اجعل رمضان هذا فتح لنا. الحمد لله رب العالمين. صلاة